Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 wah. Ini ada apa ini begitu ya? Pemilu ulang tanpa Gibran adalah solusi terbaik. Wow, ada sinyal kuat apakah Gibran akan didiskualifikasi di Mahkamah Konstitusi atau gugatan dari 01 dan 03 ada lampu hijau ya untuk bisa mengabulkan ini atau ditolak. Nah, ini yang menjadi pembahasan hari ini. Saya kira banyak yang mengatakan pemilu ulang tanpa Gibran ini banyak yang setuju. Dari beberapa pengamat mengatakan seperti itu begitu kan. Ini solusi terbaik. Karena apa? Karena satu sisi cawi-cawi di seorang Jokowi begitu kuat begitu kan. Karena dengan Prabowo orang-orang tidak menjadi masalah begitu, walaupun mereka menang, walaupun kalah atau siapa begitu. Yang menjadi masalah itu adalah ya Gibran mereka ya. Karena dianggap sebagai pertama adalah terkait dengan konstitusi, dianggap sebagai cacat hukum dan sebagainya. Maka kalau menurut saya pribadi begitu secara demokrasi begitu kan ya, kalau nantinya ada pemungutan suara ulang, maka yang terjadi bisa saja MK akan mengabulkan karena semuanya tergantung pada MK begitu kan ya. Kalau MK mengabulkan oke. Tapi kalau tidak mengabulkan tetap bersikukuh adalah pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Wah. Jelas-jelas mereka begitu menandakan bahwa ya wallahualam Anies Baswedan dan Prabowo begitu dan Ganjar bisa saja sudah tidak menang lagi, tidak ada harapan di situ. Jalan utamanya kalau memang duga-dugaan yang terjadi, hak angket ya harus bergulir di situ begitu. Tetapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah setuju katanya begitu kan. Ini salah satunya. Saya bacakan dulu ya. Pemilu ulang tanpa Gibran adalah solusi terbaik ya. Pemilu ulang tanpa rakyat yang memberi mandat sebagai 96 juta orang dan bagian bisa lebih supaya paslon Capres 01 dan 03 sama-sama menang angka yang sama katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan mustahil dong katanya begitu. Harusnya begitu, merusak tatanan bernegara itu orang. Ini komentar-komentar begitu ngeri ya. Tapi bagi kami secara demokrasi adalah ya karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final ya, bersifat mutlak di situ begitu kan setidaknya kan harus punya etika di situ begitu. Tidak mungkin kata netizen dan pengamat kalau tidak mungkin seorang Gibran itu bisa lolos ya sebagai cawapres ya kalau tidak ada paman di MK. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan. Saya kira langkah Gibran ke depan dan langkah Jokowi ke depan itu salah ya. Karena kenapa? Satu, bagaimana PDIP bereaksi keras hari ini begitu kan ya. PDIP sudah bereaksi keras dan Hasto mengatakan sudah tutup pintu kepada keluarga Jokowi begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah sangat-sangat disayangkan karena semuanya adalah ingin instan begitu kan. Saya kira seorang Jokowi politiknya sangat sangat gerasa gerusu di situ begitu kan ya. Mari kita minum dulu. Jadi artinya apa? Artinya ke depan ini menurut saya pribadi mulai ketar-ketir. Kenapa? Salah satu adalah menantunya Jokowi dan sekarang sudah mulai cari rekom untuk menuju ya gubernur di situ begitu di Sumut. Tapi mulai partai mereka sudah mulai agak canggung, mereka mau dukung siapa, mengusung siapa begitu kan ya dalam sebuah partai itu. Sama nasibnya dengan Gibran karena keluarga Jokowi tidak punya partai dan pada akhirnya kalau menurut saya pribadi terpojok mereka begitu kan ya. Bisa saja ambiar. PSI tidak bisa diandalkan mereka ya. Sedangkan PDIP yang punya kekuatan, punya massa yang kuat malah dihianati di situ begitu. Seandainya Gibran ya mereka tidak mau menjadi cawapres, tetap posisi berada di PDIP, saya yakin dan seyakin-yakinnya ya Gibran akan menjadi salah satu menjadi gubernur Jawa Tengah ya. Menjadi gubernur Jawa Tengah bisa saja nanti begitu kan ya menjadi presiden. Kalau itu menunggu kesabaran mereka.
Tapi karena mereka sudah tidak sabar secara instan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya, ya semua ditabrak aturannya begitu, sehingga apa yang terjadi sekarang? Menantunya Jokowi ya sekarang ini ya si Bobby ya mulai cari dukungan, cari partai di situ untuk bisa mengusung begitu kan. Ya PDP sudah mulai tutup pintu di situ begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya kita lihat saja sebuah realitasnya bahwa masyarakat di sengketa pemilu di 2024 ini ada yang mengatakan bahwa ada pemungutan ulang katanya, ada diskualifikasi dan sebagainya. Ini pemilu ulang tanpa Gibran adalah solusi terbaik. Mari kita baca ini tulisan dari M. Solihin. Sidang MK sudah berakhir, tinggal menunggu pembacaan keputusan pada tanggal 22 April 2024 ya. Jika tidak ada intervensi dari kekuasaan atau Jokowi, para pengamat, para ahli hukum tata negara, dan tim hukum paslon 01 berkeyakinan kalau gugatan paslon 01 dan 03 bakal dikabulkan MK dan kemenangan Prabowo Gibran bakal dibatalkan. Bahkan ada kemungkinan paslon 02 ya bakal didiskualifikasi. Jikapun Prabowo lolos, hampir dipastikan tanpa Gibran. Karena faktor Gibran lah yang membuat Jokowi ikut cawi-cawi dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai Pilpres 2024 berlangsung sangatlah kotor dan brutal dan menjadi sorotan dunia internasional. Termasuk Komisi HAM ya PBB ikut mengecam atas keterlibatan Presiden Jokowi yang ikut cawi-cawi memenangkan putranya, yaitu adalah Gibran. Sampai saat ini, Paslon 02 merasa yakin akan kemenangan dan gugatan Paslon 01 dan 03 bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan mereka sudah siap dilantik di bulan Oktober yang konon tepatnya di IKN. Wow. Ya, IKN masih belum jadi begitu kan ya. Tahu-taunya mereka akan dilantik di sana. Ya, saking ngebetnya mungkin begitu di situ begitu kan. Saya kira IKN ya kita lihat saja ke depan apakah mereka cukuplah efektif atau tidak begitu kan ya. Karena untuk saat ini saya kira masih belum selesai kok begitu ya. Jadi kita tunggu saja. Bahkan ya salah satunya paslon ya 02 bersikukuh dengan kebenangan yang telah memperoleh angka 58% sampai harus menyewa puluhan pengacara kondang hanya demi mempertahankan kemenangan itu. Bahkan pertanyaannya, dari manakah suara yang 58% itu sekitar 96 juta itu? Apakah itu suara dari basis pemilih setia Prabowo atau pemilih yang numpang lewat karena faktor bansos dan hasil intimidasi? Beranikah paslon 02 mengumpulkan kembali masa pendukungnya tanpa embel-embel amplop, nasi bungkus, dan biaya transportasi? Bukankah dulu setiap kampanye paslon 02 selalu sepi dan pengunjung ya, walaupun sudah diiming-imingi dengan berbagai hadiah? Tapi kenapa sekarang kok bisa menang? Bukankah dulu setiap kampanye paslon 02 dan 02 itu selalu sepi? Kehebatan para pengacara paslon 02 dalam bersilat kata, memutarbalikan fakta dan membenarkan sesuatu yang sudah nyata salahnya, kali ini bakal kehilangan taji dan keok. Kemenangan paslon 02 dengan angka 58% adalah angka siluman, ya sulap bim salabim. Ya tidak usah berdebat karena kecurangan KPU itu sudah sangat transparan dan sudah dibongkar para ahli di depan hakim-hakim MK. Dan kecurangan KPU itu bukan dari hasil ya akhir saja yang menggunakan algoritma tertentu, tapi KPU sudah merancang kecurangan mulai dari TPS, penghitungan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sehingga ketika masuk ke KPU pusat sudah berkali-kali mengalami perubahan. Bahkan ya para hakim MK sudah paham betul permainan licik KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu jika paslon 02 tidak sadar diri dan menganggap kalau Jokowi masih bisa mengintervensi hakim-hakim MK adalah keliru. Sebelum ya dan selama sidang berlangsung, tangan Jokowi sudah tidak mampu mengintervensi MK lagi. Gibran hampir dipastikan diskualifikasi, bakal ada pemungutan suara ulang. Jika dilakukan pemungutan suara ulang tanpa cawe-cawe Jokowi, tanpa intimidasi dari aparat TNI dan Polri, tanpa guyuran BLT dan Bansos, dan tanpa pengarahan orang-orang oleh aparat desa, maka insya Allah bisa terwujud Pilpres yang transparan, jujur, dan adil. Jika Pilpres jujur dan adil, siapapun capres yang menang ya fine dipercaya rakyat, apakah Anies atau Prabowo atau Ganjar rakyat atau menerima dengan logowo. Sebaliknya jika KPU dan Bawaslu dan MK berlaku tidak adil dalam membuat keputusan, dipastikan akan terjadi gerakan rakyat secara nasional, baik people power,
revolusi ya parlemen jalanan atau reformasi jilid 2. Semoga hakim MK bisa membaca suasana batin rakyat sehingga perpecahan dan peperangan bisa dihindari. Ini tulisan sangat menarik sebenarnya begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini, maka orang-orang akan melihat di situ begitu. Wah, kalau adanya seperti ini, wah ini kacau begitu kan ya. Jadi apakah benar nanti pemilu ulang itu tanpa Gibran adalah solusi terbaik? Kita tunggu saja keputusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.